berpendidikan bukan tentang apa yang kita tahu, melainkan tentang kemampuan dalam mencari tahu. Bayangkan jika generasi muda mampu bergerak, maka perubahan akan terbuka lebar. Saya Naila Amalia dengan NIM 25505200061 siap membahas dinamika pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila Pancasila, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. Siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Baca lu, gue nggak bisa baca. Melalui unggahan media sosial, kita juga dapat melihat anak-anak SMA yang dites tentang perhitungan dasar tapi tidak bisa menjawab. 4 dibagi 3. 3 kali 7. 3 kali 2. Hal ini didukung oleh data PISA Sarjana kalah dengan Denmark yang setara dengan SMP. Jadi, mana yang bermasalah, sistem atau kurikulum? Dua-duanya bermasalah. Di Norwegia, mata pelajarannya sedikit tapi maju. Apakah perlu ada ujian tes standar nasional untuk menentukan kelulusan? Finland gak ada tuh ujian yang bikin stres anak tapi hasilnya bagus. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan level kondisi suatu negara. Menurut penelitian McKinsey yang telah mengamati 20 negara sukses tentang pendidikan, di mana standar pendidikan itu ada beberapa level yang disesuaikan dengan kondisi negara. Poor, fair, good, third, and excellent. Level 1 dan 2 berfokus pada pendidikan dasar, numerasi, dan literasi. Level 3 dan 4 berfokus pada kompetensi dan kualitas pengajaran lanjutan. Sedangkan berdasarkan data literasi dasar pendidikan Indonesia, berada di level 1 yang sangat jauh dengan level 5. Hal ini bisa diibaratkan ketika kita bangun rumah dan tetangga juga bangun rumah. Tetangga sudah sampai di lantai 2 dalam pemasangan genteng, dan kita juga memasang genteng padahal kita baru sampai bangunan di Cekerayam. Indonesia harus fokus pada 2 titik tumpu saja. Yang pertama adalah kompetensi guru. Pastikan memiliki kemampuan dasar yang baik. Bukan itu saja, tetapi kemampuan dalam mengajarnya. Selain itu, teknologi juga dapat berperan penting. Yang kedua adalah asesmen standar nasional. Hal ini bisa digunakan untuk mengukur kelulusan ataupun kenaikan jenjang. Kinerja guru dan sekolah dinilai berdasarkan kemampuan kompetensi siswa, bukan dari nilai awal. Sehingga insentif yang besar diberikan kepada mereka yang paling berhasil meningkatkan kemampuan dasar. Diikuti dengan transparansi data ke publik. Sebagai generasi muda, maka wajib untuk kita bertindak sebagai jembatan di mana menghubungkan sumber daya digital dan semangat perubahan untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki fondasi literasi dan numerasi yang kokoh. Hal ini sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.